Kalau perjalanan hidup saya sampai saya pada titik ini ya melalui proses yang panjang dan berliku. Saya ini lahir dari keluarga kebanyakan seperti di era 60, 70, 80 perekonomian masyarakat Indonesia lebih banyak dikatakan rata-rata lah. Rata-rata hampir sama semuanya ekonominya. Jadi saya pun bekerja di SPBU. Ngisi minyak di pom bensin lah namanya ya. Sekarang masih ada pom bensin itu. Ya, di Jalan Sisingamaraja. Ya kan? Milik Koperasi Pengangkutan Umum Medan KPU. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden pun Pak Prabowo mengatakan kita harus turun ke masyarakat dan harus tahu apa kemauan masyarakat. Itu yang menjadi dorongan dan menjadi tugas kami. Kalau saya mengatakan itu, ya balik lagi orang tua itu nggak ada sama dengan pemerintah Pak. Nggak ada menginginkan anaknya gagal. Ya kan? Kita lihat. Oh keren ini ya. Kita lihat orang tua kita gitu ya. Halo sahabat Mira dimanapun berada. Seperti janji-janji kita semua nih dari studio podcast Merah Putih Media Indonesia Raya. Kepada semua sahabat Mira, kita akan selalu menghadirkan narasumber kita yang menginspirasi, yang pastinya sahabat Mira sudah mengenal beliau. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Beni Sihotang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Adinda Muri. Selamat pagi sahabat Mira di mana saja berada. Nah, sosok Pak Beni Sihotang ini merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra, sekaligus juga merupakan ketua fraksi nih, sahabat Mira. Nah, sabar, kita belum masuk kepada soal-soal DPRD. Ya. Pak Beni, siap. Kita kan selalu nih Pak Beni berusaha nih menghadirkan sosok-sosok narasumber yang bisa menginspirasi nih semua sahabat-sahabat Mira di luar sana. Maka cerita kita pagi ini kita pengen mengetahui nih, tentu sosok hebat hari ini yang Pak Beni sudah capai dengan semua perjuangan yang pasti ada latar belakang ketika masa sekolah, masa bersama asuhan keluarga, orang tua. Bagi dong Pak Beni ceritanya itu sehingga nanti buat sahabat Mira semua itu bisa menginspirasi kami lah. Silakan Pak Beni. Ya baik sahabat Mira sekalian. Kalau perjalanan hidup saya sampai saya pada titik ini ya melalui proses yang panjang dan berliku. Saya ini lahir dari keluarga kebanyakan seperti di era 60, 70, 80 perekonomian masyarakat Indonesia lebih banyak dikatakan rata-rata lah. Rata-rata hampir sama semuanya ekonominya. Bisa dibilang ekonomi kita waktu itu karena negara memang sangat-sangat susah waktu itu, rata-rata ekonominya kebanyakan masyarakat sama gitulah ya. Saya lahir dari keluarga besar ya. Kami 10 orang bersaudara. 10 orang bersaudara ya Pak Beni. Ya. Dan yang bekerja hanya ayah saya. Seorang pegawai negeri sipil. Ibu saya adalah ibu rumah tangga. Iya Pak Beni. Jadi bisa dibayangkan gimana perekonomian kami. Ya. Dan saya sudah waktu kecil mengalami gimana yang namanya makan nasi
catu, nasi pemerintah. Iya, nasi catu itu emang istilah yang umum waktu itu catu, ya. Pak Beni. Ya, pakai goni dibawa oleh orang tua saya ke pulang dari kerja untuk 1 bulan. Iya, kadang goninya juga bukan goni plastik ya Pak Goni. Nah itu goni, dia sahabat Mira. Goni. Pasti sahabat Mira yang Gen Z ini Pak Beni belum pernah ngeliat tuh goni gandum ya kita bilang. Dan goni itu dulu juga setelah selesai banyak kami pakai. Ya biasanya kami gunting, atau ibu kita mengguntingnya, kemudian dijahit jadi tas. Ya kan. Nah, jadi itulah yang kita alami ya seperti masyarakat kebanyakan, sehingga selepas sekolah kami semuanya ditamatkan SMA, kalau lulus sekarang SMU, sampai dengan SMA, kemudian karena di bawah saya masih banyak adik-adik saya, ya saya harus tahu diri, sehingga saya harus berjuang gitu ya. Walaupun orang tua saya menginginkan saya untuk naik ke universitas, saya bercita-cita dulu menjadi seorang dokter. Namun gagal, dulu namanya Spenmaru. Ya, saya gagal ya masuk universitas negeri. Jadi saya kan harus tahu diri, uang nggak cukup kalau untuk maju ke universitas swasta. Jadi saya pun bekerja di SPBU. Ngisi minyak di pom bensin lah namanya ya. Sekarang masih ada pom bensin itu. Ya, di Jalan Sisingamaraja. Ya kan. Milik Koperasi Pengangkutan Umum Medan, KPUM Sebelah Medan. Kanan lah kalau kita mau sebelah ke kanan lewat Wisu sedikit ya kan. Jadi di sanalah saya bekerja, kemudian sambil saya selepas bekerja saya dipaksa oleh orang tua untuk mengubah nasib lewat pendidikan. Ya. Kemudian dengan uang yang ada, saya pun kuliah masuk ke Universitas Dharma Agung, ngambil Fakultas Hukum. Namun karena memang masih muda, menganggap uang sedikit itu udah cukup, sehingga ya dibawa oleh pergaulan, saya pun tak menamatkan kuliah itu. Kalau Pak Rocky Gerung menDO-kan diri sendiri, saya menDO-kan karena malas memang. Bukan karena kayak Pak Rocky Gerung udah tahu semua itu. Jadi ya bukan untuk dicontoh ya, masa muda itu begitulah waktu itu saya. Kemudian saya mengambil karena melihat kegigihan orang tua memaksa, saya pun kemudian mengambil kursus komputer waktu itu di tahun 89. Waktu itu komputer di Indonesia baru saja ada. Ya. Masih menghidupkannya itu masih sistem DOS, pakai disket, dipancing pakai DOS dulu, baru bisa jalan. Saya pun kursus di situ, dan itulah yang membawa saya berkenalan dengan pihak-pihak perbankan. Ya, karena di tempat saya kursus ada perusahaan namanya Bank Sumut, BPDSU dulu namanya, sekarang Bank Sumut ya. Ya, sekarang Bank Sumut. Mengkursuskan karyawan-karyawannya di tempat saya kursus. Ketika itu saya sudah banyak mengambil modul, sehingga pihak lembaga itu meminta saya untuk menjadi mengajar. Jadi saya berkenalan dengan para pejabat di situ. Akhirnya saya bertanya-tanya, enak juga kerja di bank ini ya kan. Jadi saya pun dari situ bertanya-tanya dengan para famili-famili yang bekerja di bank, seperti apa bekerja di bank itu. Saya pun tertarik lah. Pertama sekali tertarik karena gajinya tinggi. Ya kan? Kemudian
orangnya rapi-rapi. Nah, itu ketertarikan saya awalnya. Setelah itu Pak, saya pun melamar ke perbankan dengan ijazah SMA. Bukan ijazah sarjana. Tidak ya, ijazah sarjana. Saya hanya menjual skill karena saya punya kemampuan tadi, komputer. Ya. Saya melamar ke BUMN dan rata-rata semuanya memanggil saya. Kemudian saya pun memilih bekerja di Bank Ekspor Import Indonesia. Bank Eksim. Bank Eksim. Sambil saya bekerja, kemudian saya pun kuliah. Dan saya dapat S1. Kemudian karir saya pun mulai bagus di Bank Eksim. Kemudian 99 terjadilah merger bank tersebut. Saya bergabung dengan Bank Mandiri dengan proses waktu itu ujian segala macam. Saya diterima dan bergabung dengan Bank Mandiri. Di situ mulailah saya menapak karir usia lebih kurang 34 tahun ya, saya dipromosi ya oleh Bank Mandiri untuk ikut maju menjadi manajer. Jadi saya pun umur 34 tahun saya jadi manajer. Kemudian saya bekerja sampai umur 10 tahun saya sejak di manajer, 10 tahun pindah-pindah sampai jadi kepala cabang. Kemudian saya ditugaskan oleh Bank Mandiri membantu BUMD. BUMD kita di Medan menjadi direktur utama PD Pasar Kota Medan. Membawa 54 pasar tradisional yang ada. Benar. Jadi saya direktur utama di situ, tapi saya posisi di Bank Mandiri waktu itu cuti di luar tanggungan. Habis masanya dari 2012 ke 2016 saya kembali ke Bank Mandiri, kemudian ditugaskan lagi menjadi direktur utama PD Pasar Horas Jaya Siantar. Berarti selama itu Pak Beni tetap dalam posisi profesional. Profesional? Iya, belum masuk menjadi politisi nih. Belum. Iya. Kemudian saya ditugaskan sampai 2018. Saya kemudian memutuskan saya ikut berpartai. Undang-undang partai politik ketika mengatakan tidak boleh kita bekerja di perusahaan negara, pegawai negeri, polisi, TNI. Sehingga saya harus melepaskan semua jabatan yang ada, direktur utama PD Pasar Horas Jaya Siantar, sekaligus saya resign dari Bank Mandiri. 2018. Kemudian saya bergabung dengan partai yang saat ini saya ada, yang saat ini saya cintai dan masyarakat cintai, khususnya teman-teman dari MIRA. Ya, saya bergabung dengan partai besutannya Presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Itu juga karena melihat program Pak Prabowo dikerjakan oleh istri saya. Istri saya udah duluan masuk ke partai politik, duluan di Gerindra. Iya. Ibu jadi saya ketularan ini. Ketularan, jadi saya pun kemudian memutuskan masuk ke partai politik. 2019 saya diberikan kepercayaan oleh partai untuk maju menjadi caleg. Dan puji Tuhan saya menang, sehingga 2019-2024 saya menjadi anggota DPRD fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumatera Utara. Itu karena masyarakat dan sahabat MIRA juga. Terima kasih telah memilih saya. Nah, begitu juga masuk ke 2024 ke 2029. Itu sekilas kalau mau dicerita banyak lagi lah. Nah, itu dia sahabat MIRA. Coba kita simak tadi kan. Dari keberanian Pak Beni
hanya mengandalkan ijazah SMA. Ya. Beliau bisa jadi pegawai BUMN dong istilahnya sekarang ini. Tapi memang sahabat Mira harus akui bahwa orang hebat itu tidak bisa jadi hanya sekedar peristiwa tertentu saja, tetapi ada proses yang mereka lewati. Nah, berikutnya Pak Beni, ketika Pak Beni masuk nih ke dunia politik, kan pasti dua hal yang berbeda atau memang saling melengkapi nih. Saat yang kemarin sebagai pegawai BUMN tentunya menurut bahasa kita hari ini ya. Dan sekarang kan menjadi politisi nih. Mudah-mudahan semuanya saling mendukung gitu ya Pak Beni. Atau ada hal yang memang menarik yang menjadi perbandingan yang khas begitu Pak Beni? Dunia politik dan dunia profesionalitas ini. Kalau saya nyatakan bahwasanya tantangan masing-masing memang berbeda. Dan ujungnya semuanya adalah pelayanan. Pelayanan ya. Ketika saya di BUMN, saya melayani nasabah saya. Iya. Melayani nasabah saya untuk mencapai target saya. Karena saya dibebani target. Gimana caranya untuk mendapatkan target itu? Apalagi perbankan ini kan bisnisnya melayani saja. Gimana orang percaya ngasih uangnya ke bank? Ya kan gitu. Jadi untuk bisa nyaman, untuk bisa dia mau dengan produk kita, ya kita melayani. Di satu sisi di partai politik juga kita melayani masyarakat. Betul. Datang ke bawah, melihat masyarakat, keluhan masyarakat seperti apa. Apakah kue pembangunan udah nyampe nggak ke masyarakat? Apakah kue pembangunan itu memang dibutuhkan masyarakat atau tidak? Itu yang harus kita cek. Pelayanan yang kita berikan itu bukan semata-mata hanya untuk pencitraan. Kalau hanya untuk pencitraan, nggak usah kerja. Nanti waktu mau kampanye, masa kampanye datang kita. Ya kan? Jadi sama saja. Namun memang di dunia politik ini memang banyak hal yang harus kita jalani, tidak seperti ketika saya ada di perbankan. Ya, kalau di perbankan kan masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 6 sore. Ya. Kalau di sini nggak ada jam kerjanya. Nggak ada jam kerjanya. Bedanya di situ kan. Iya benar. Bagi masyarakat yang misalnya ada keinginan untuk maju menjadi masuk ke partai politik dan menjadi anggota DPRD, ya harus betul-betul mempunyai niat dulu. Kalau tidak bisa lari nih. Karena nggak ada yang ngawasi jam kerjanya. Iya. Nah ini menarik Pak Beni. Punya niat ini akan mempengaruhi kinerja seorang politisi ya Pak Beni. Ya. Nah kami melihat sosok Pak Beni ini memang sosok yang sangat disiplin lah. Apakah memang hal ini juga Pak Beni juga bawa nih dari dalam dunia politik? Ya, jadi begini. Saya hampir 22 tahun ada di dunia perbankan. Iya. Yang namanya budaya kerja di perbankan sangat ketat. Disiplin. Ya, disiplin. Pagi saya datang, jam 6 saya sudah harus berangkat dari rumah saya. Nyampe jam 7, saya sudah ambil waktu posisi untuk briefing seluruh anggota pekerja yang di sana. Kemudian saya keliling ke daerah itu, khususnya toilet. Jadi itu sudah memang menjadi pakemnya kami. Pekerjaan seperti itu. Sehingga ketika saya masuk ke dunia politik, saya masih terbawa budaya itu, dan saya pikir nggak ada salahnya juga saya terapkan masalah kedisiplinan. Yang kedua, ya bilang orang kan begini ya, katanya yang paling banyak di neraka itu, tapi saya pun nggak tahu
kenapa pula orang tuh tahu? Belum pernah juga dia ke neraka. Iya. Ini menarik nih, sahabat Mira. Silakan Pak Beni. Lebih banyak katanya diisi oleh politikus gitu ya kan. Kenapa? Karena banyak berjanji tidak ditepati. Ya. Jadi saya pun melihat bahwasanya kita harus niat tadi. Kalau memang niatnya untuk cari kaya, jangan dimasuk partai politik. Kalau niatnya memang mau cari kaya, jangan masuk menjadi karyawan atau pegawai. Iya. Jadi pengusaha. Ya kan? Karena saya saat ini di dunia politik, saya niatnya adalah murni mau bekerja untuk masyarakat. Janji-janji saya adalah janji-janji yang bisa terukur. Iya. Bukan yang tidak bisa. Iya. Kalau saya nanti janji hanya untuk memenangkan saya, nanti saya datang 2029. Oke. Tapi saya nggak akan pernah kasih janji-janji yang tidak bisa dilaksanakan. Luar biasa ya Pak Beni ya. Nah, sahabat Mira harus simak nih. Jangan tinggalkan dulu sesi ini. Yang pertama tadi di masa kecilnya Pak Beni hingga dia berani mengambil keputusan untuk menjadi pegawai dengan latar belakang seorang guru les mungkin ya kalau bahasanya waktu itu keberanian. Yang kedua, setelah beliau masuk di dalam dunia politik, memperkuat niat, dan yang ketiga kedisiplinan. Ingat itu ya sahabat Mira. Nah, ini kan tadi persoalan setelah kita masuk nih Pak Beni di dunia politik. Dan puji Tuhan ya Pak Beni ya 2 periode berarti ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Nah, yang kita paling menarik ini mungkin ya Pak Beni setelah diskusi-diskusi dengan sahabat Mira, pengen juga kita mengetahui kerja-kerja kedewanan ini Pak Beni dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Nah, kemarin Pak Beni melalui daerah pemilihan berapa Medan ya Pak 2. Oh Medan 2 ya Pak Beni ya. Sumut B ya. Nah saat sudah berjalan begitu ya Pak Beni ya, pasti banyak sekali nih aspirasi dapil lah yang masuk. Itu mekanismenya kalau di DPRD seperti apa ya Pak Beni? Ya, jadi kita sesuai 3 fungsi anggota dewan itu ya. Kita jalankan itu tujuannya satu. Kalau saya melihat dari 3 fungsi itu kan untuk memakmurkan masyarakat. Itu aja tujuannya kan. Nah, misalnya fungsi legislasi, membuat aturan-peraturan, perda lah ya Pak Beni. Kan itu untuk mengatur untuk apa? Untuk kemakmuran masyarakat. Benar. Diatur gitu supaya tertib ya kan. Kemudian fungsi budgeting, anggaran kita APBD buat Pak Beni. APBD itu kan untuk masyarakat juga, ya, pembangunan untuk masyarakatnya ya kan. Kemudian satu fungsi lagi fungsi pengawasan. Apakah legislasi tadi membuat aturan, kemudian yang namanya anggaran tadi itu sudah betul-betul dijalankan eksekutif atau tidak? Ini kan semuanya untuk memakmurkan masyarakat. Jadi bersinergi bersama dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya. Yang mau saya sampaikan di situ adalah fungsi yang kami jalankan ketika kami menjadi anggota dewan, kami turun ke masyarakat sesuai perintah Pak Prabowo. Siap. Ya. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden pun Pak Prabowo mengatakan kita harus turun ke masyarakat dan harus tahu apa kemauan masyarakat. Itu yang menjadi dorongan dan menjadi tugas kami. Kalau saya mengatakan itu, walaupun tidak langsung dikatakan kepada saya pribadi, tapi sebagai kader Gerindra saya mengatakan itu tugas yang dia tunjuk langsung kepada saya sebagai kader. Untuk itu saya datang ke bawah. Saya lihat, saya tanya, kemudian saya catat. Nah, ada juga waktu-waktu yang diberikan oleh pemerintah
di mana kami melakukan reses. Reses ya Pak. Di situ kami tampung. Kami catat kalau itu tugas dari kota, kabupaten, kami catat, kami teruskan ke kota kabupaten melalui kepala daerahnya. Kalau itu tugasnya dari pemerintah provinsi, kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Nah, di sini nih ya Pak Beni ya. Kadang boleh juga nih Pak Beni pertegas buat kita nih sahabat Mira semua, bahwa memang ada nih DPRD kabupaten kota, sahabat Mira. Ada juga DPRD provinsi. Jadi jangan salah nanti ya sahabat Mira, apa yang diterima aspirasi ke Pak Beni semua kita paksakan. Ternyata itu kewenangan misalnya wali kota dan wakil wali kota. Gitu ya Pak Beni ya. Namun begitupun itu tidak boleh kita lepas. Walaupun itu memang kerjaannya yang harus dikerjakan oleh kota kabupaten, kita tetap harus komunikasikan itu sama kepala daerahnya. Kita minta itu. Untuk itu juga kita bekerja sama dengan anggota DPRD yang ada di kabupaten kota. Nah, ketemu kan sahabat Mira, begitu pentingnya nih DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi. Harus bersinergi. Apalagi satu partai ya Pak Beni ya. Untuk itu kalau misalnya kayak saya nih, Kota Medan, masyarakat minta nih masalah tidak ada parit gitu. Tidak ada parit di depan rumahnya misalnya. Itu kan pekerjaan oleh kota. Saya nanti sampaikan kepada Pak Wali Kota. Saya minta waktu sama dia, ketemu, saya sampaikan. Yang kedua, ini saya sampaikan juga ke teman-teman yang ada di DPRD kota, khususnya Partai Gerindra. Kalau saya lebih mendapatkan kemudahan. Karena istri saya anggota dewan juga dari Partai Gerindra di DPRD Kota Medan. Kita berikan dulu kalau ada yang oleh masyarakat terkait Kota Medan, ya saya bilang, ini perjuangkan supaya di tahun yang akan datang atau di anggaran bisa dimasukkan menjadi pokok pikiran anggota DPRD. Dianggarkan untuk dikerjakan, dan ini terus dikawal. Itu dia. Nah, menarik kan sahabat Mira, Pak Beni. Ini kan tadi kita cerita nih tentang fraksi, kemudian ada juga kita dengar tentang komisi di DPRD. Kalau di DPRD kabupaten kota ada komisi 1, komisi 2. Tapi DPRD provinsi ada komisi A, B, C, D, dan E ya Pak Beni ya. Itu perbedaannya apa ya Pak Beni? Fraksi dan komisi ini. Jadi kalau perbedaan fraksi dan komisi, kalau di kita ya itu misalnya Gerindra. Cukup quorumnya membuat satu fraksi. Ya kan? Nah, jadi kalau komisi itu adalah alat kelengkapan dewan. Nah, semua anggota DPRD masuk di komisi-komisi. Kalau tadi dibilang ada komisi 1 sampai 4, kalau di provinsi masih memakai dengan abjad. Tidak numerik. Kalau abjad kami masih memakai A sampai E. Jadi 100 anggota dewan itu disebar ke komisi-komisi itu. Yang menyebarkan adalah pimpinan fraksinya. Masing-masing. Ya, kalau kita 13 orang, 1 menjadi wakil ketua, 12 orang lagi ini wajib masuk ke komisi. Disitulah kita distribusikan para teman-teman anggota dewan ini. Komisi-komisi itu memiliki tugas fungsinya masing-masing. Nah, jadi misalnya kayak kami nih ya, seperti saya lah. Ya, seperti Pak Beni. Bahasa Medan kayak ya kan. Iya. Seperti saya ini ya. Saya masuk di komisi D. Komisi D. Saya fraksi, ketua fraksi. Itu beda lagi. Iya. Saya menaruh diri saya di komisi D, bidang infrastruktur.
misalnya, ya kan saat ini dari infrastruktur. Atau bisa dibilang energi juga di kita, kemudian limbah juga di kita. Nah, ya. Ini pekerja-kerja kami adalah melihat seluruh yang ada di Sumatera Utara. Jalan-jalan provinsi mana yang belum bagus. Ya, ini kalau saya nggak salah, panjang jalan Sumatera Utara yang dimiliki oleh pemerintah Sumatera Utara 3.005 km. 3.005 km, Pak. Ya, itu yang harus dibuat menjadi jalan mantap. Jalan mantap. Ya kan? Nah, dan inilah yang kami senantiasa bersama-sama dengan gubernur membahasnya. Membuat program ini supaya semuanya itu tercapai. Nah, itu kerja-kerja di komisi D. Kalau kerja di praksi beda lagi. Praksi adalah perpanjangan tangan daripada partai politik. Kalau kami adalah perpanjangan tangan dari DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Nah, ini dia sahabat Mira. Pak Beni kan tadi udah host bilang nih, beliau juga ketua fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029. Ya. Yuk kita masuk yuk. Ya. Nah, apa saja nih program fraksi Partai Gerindra, Pak Beni? Ya, kalau kami programnya sesuai dengan arahan dari DPD adalah bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Utara untuk bisa Gubernur Sumatera Utara ini untuk bisa menjalankan program-program yang pro rakyat itu, untuk kita dukung, ya, bukan karena Pak Bobi kader Gerindra saja, tapi semua program itu kita harus sama-sama membahasnya. Kalau memang ada salah, kami sampaikan ini salah. Melalui apa? Di sana juga ada badan, bukan hanya komisi. Alat kelengkapan yang ada di DPRD ada badan. Ada badan. Ada di Banggar. Badan anggaran. Nah, ada badan musyawarah. Bamus. Ya kan? Ketika mau membahas anggaran ada di Banggar. Nanti kita sampaikan sama Pak Gubernur, misalnya seperti saya ini. Iya Pak Beni. Dapil saya bukanlah misalnya Samosir. Betul. Dapil saya kan di sini. Di Kota Medan. Namun ada warga masyarakat Samosir datang ke praksi. Iya. Mereka menjerit, jalan mereka hancur-hancuran. Seperti apa ini? Tolonglah Pak. Selama Indonesia merdeka belum pernah ada aspal di sana katanya. Ya kan? Bayangkanlah, ya kan? Jadi masyarakat itu datang ke kita karena dia percaya, menaruh harapan kepada kita untuk kita bisa memperjuangkan. Posisi fraksi Partai Gerindra melihatnya itu. Kalau dia yakin kita nggak bisa nolong, nggak akan datang dia sama kita. Untuk itu harus kita ambil, kemudian ketika itu pembahasan anggaran, ya ini kita masukkan. Ya. Contoh nih, tahun ini ketika 2025 ya, masyarakat datang, masyarakat Samosir, ada namanya Jalan Goting Janji Raja. Di sana adalah kalau sahabat Mira bisa tahu, ada namanya Bukit Cinta. Holbung, ya kan? Kan lagi viral kan? Ya. Ini jalan ini tidak pernah terurus. Itulah salah satu jalannya. Iya. Provinsi. Jalan lingkar. Samosir. Itu provinsi. Oh iya. Ya kan? Kita minta, dan puji Tuhan nih 2026 ya mudah-mudahan ini katanya udah masuk lelang. Urusan lelang siapa pemenangnya nggak urusan kita itu Pak. Iya. Jadi yang ada adalah perjuangkan yang apa ini minta masyarakat. Kalau urusan yang lain itu biar eksekutif. Namanya eksekutif, dia yang mengeksekusi.
jangan kita campuri. Itulah peran strategis fraksi tadi ya, Pak Beni ya. Ya. Kita kemudian lihat kalau sudah dijalankan, ya itu prestasi kita. Menurut kami di fraksi. Ya. Kalaupun masyarakat mengatakan terima kasih sama kita, nanti pada posisi 2029 kita lihat tuh. Nah, masyarakat ingat nggak tuh 2029? Iya. Perjuangan daripada fraksi Partai Gerindra. Ya kan? Walaupun ya nggak saya juga ada di situ. Iya. Ya kan gitu. Ya, teman-teman yang di sana bisa harus melihat dan mengawal itu, khususnya dari Gerindra ya. Nah, itu dia. Berarti Pak Beni menjadi ketua fraksi ini bukanlah satu hal yang mudah ya Pak Beni ya? Dibilang mudah, sesuatu amanah tuh menurut saya nggak ada yang mudah. Iya. Karena tanggung jawab yang dibutuhkan, yang diminta sama kita adalah pertanggungjawabannya. Pastilah ya kan Pak Beni juga harus menjadi anggota komisi, terlibat juga mungkin di alat kelengkapan badan, dan seterusnya, dan juga harus mengelola fraksi sebagai ketua. Iya, nggak mudah ya Pak ya. Ya, karena ya saya kan juga harus senantiasa komunikasi dengan DPD, dengan partai. Ya. Apa sebenarnya yang dimaui partai kepada kami? Nah, misalnya ini ada sesuatu saat ini pemilihan apa itu namanya komisioner ya. Partai itu maunya seperti apa? Betul. Fraksi Gerindra itu yang harus kami perjuangkan. Apa yang disampaikan partai, artinya itu harus kami perjuangkan, karena yang namanya seorang politikus ini juga ya kan harus tunduk dan patuh pada partai. Dan melalui fraksi dong. Ya, kan gitu, Pak. Dan kita yakin, nanti jangan salah sahabat Mira ini. Berarti anggota DPRD itu suka-suka. Tidak mau tahu dengan apa jeritan rakyat. Suka-sukanya lah. Apa yang dibilang partai gitu kan. Tapi yakinlah, partai politik yang ada di Indonesia tidak akan pernah mau menyengsarakan masyarakatnya. Ya. Itu aja kita pegang. Ya, pemerintahan tidak akan ada satu pemerintah pun yang mau masyarakatnya susah. Goalnya itu. Jadi, kalaupun saya katakan tadi adalah perintah partai seperti apa ke kami, itu pasti yang terbaik buat masyarakat. Itu dia. Benar kan sahabat Mira? Luar biasa lah narasumber kita ini. Nah, kalau sahabat Mira misalnya memang memiliki aspirasi apapun itu yang terkait dengan pembangunan di daerah, ya silakan setelah mendengar podcast kita bersama Pak Beni Sihotam, boleh datang ke fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Lantai 4 tepatnya. Boleh juga memang datang ke sini, kantor Partai Gerindra. Pak Beni, ini kan sahabat Mira juga pada umumnya teman-teman yang masih muda. Nah, dari semualah perjalanan Pak Beni selama menjadi ketua fraksi dan anggota DPRD provinsi, hari ini yang dihadapin oleh teman-teman muda kita lah gitu, kan mungkin butuh keteladanan ya Pak Beni. Kalau Pak Beni melihatnya sambil kita berdiskusi, apa nih yang harus dilakukan oleh sahabat Mira di luar studio kita ini Pak Beni? Ya, kalau saya bilang tadi kan saya mengatakan tidak ada pemerintah yang mau masyarakatnya susah. Iya. Kalau saya keteladanan itu tidak usah jauh-jauh kita ambil. Kita ambil dari orang terdekat kita saja. Menjadi role modelnya kita. Role model kita. Kalau Partai Gerindra gampang aja. Siapa role model kita? Yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya. Jadi kita lihatlah keteladanan beliau. Kalau saya seperti itu, Pak. Iya. Nah, di luar itu siapa keteladanan saya? Ya orang tua saya, Pak.
Ya. Orang tua kita. Iya. Ya balik lagi, orang tua itu nggak ada sama dengan pemerintah, Pak. Nggak ada menginginkan anaknya gagal. Ya kan? Nah, kita lihat. Oh, keren ini. Ya. Kita lihat orang tua kita gitu ya. Jangan lihat bahwasanya bapaknya pegawai negerinya masa pula menjadi teladan dia. Bukan jabatan pangkat orang tua saya itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah apa yang dia kerjakan, apa yang dia perjuangkan buat saya anaknya. Kalau tidak karena perjuangan ayah saya, kalau tidak karena doa ibu dan ayah saya sama saya, nggak akan jadi saya seperti ini. Iya. Tepuk tangan lu sahabatnya. Ini harus kita miliki nih dalam diri kita, bahwa orang tua kita itu harus jadi role model untuk kita bisa berhasil di masa depan. Contohnya ada bersama kita ini Pak Beni Sihontang. Nah, Pak Beni, hari ini kan dinamika di luar sungguh luar biasa ya Pak Beni. Perubahan-perubahan, informasi-informasi di media sosial. Nah, terkait dengan baik itu pemerintahan Pak Prabowo yang sedang berjalan, juga pemerintahan Pak Bobi yang sedang berjalan. Kalau dari fraksi nih Pak Beni, apa nih ajakan dan seruan kepada masyarakat kita semua lah pada proses kepemimpinan yang sedang berjalan baik di pusat maupun di daerah? Ya, jadi saya mau menyampaikan kepada sahabat Mira, berikan waktu itu kepada pemimpin yang kita pilih. Iya. Butuh proses, tidak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan. Benar, ada waktu yang dibutuhkan untuk itu. Ini untuk anak-anak muda sahabat Mira, saya mau sampaikan, saya bilang tadi cerita saya kan tidak menceritakan pasang surut ketika saya melalui proses itu. Tadi kan saya hanya cerita prosesnya gini-gini, tidak saya kasih tahu apa yang pernah saya alami, hambatan apa, gitu kan. Namun ini kita lihat nih pemerintah saat ini, ya kita bisa lihat dengan apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, visinya adalah, misinya adalah pasti menuju masyarakat adil dan makmur. Mau melakukan itu, goal terakhirnya itu. Ya, jadi kita kawallah, kalau ada yang salah kita koreksi, tapi jangan menghujat, ya kan? Ini butuh proses. Anak-anak muda, saya mau sampaikan, kalau melakukan investasi coba. Investasi itu butuh waktu. Tidak bisa saya beli hari ini, 2 jam kemudian saya jual. Dapat untung. Iya. Ada kalau ada sekali waktu itu. Tapi yang namanya investasi itu butuh waktu. Ya. Pak Prabowo membuat contoh nih, membuat yang namanya makan bergizi gratis. Betul. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, sahabat Mira bayangkan. Memang orang mengatakan, buang-buang uang 378 triliun, ya kan? Buang-buang uang dia banyak katanya. Banyak nih, berseliweran lah itu Pak, MBG. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika anak yang sekarang umur 6 tahun, 7 tahun yang masuk SD kelas 1, ya. Kemudian nanti dia umur 25 tahun, tamat kuliah, ya, gizinya sudah cukup, perkembangan otaknya pun bagus. Ya. Ya. Nah ini kan investasi. Pak Prabowo ada di mana nanti setelah udah anak ini umur 20 sekian tahun? Ya kita doakan umur panjang. Ya, tapi 70 tahun usia orang begitu masuk 70 tahun lebih, saya pikir penyakit yang banyak datang. Artinya saat itu Pak Prabowo bukan menikmati ya. Dan tidak dia nikmati. Tidak dia nikmati, benar. Kan itu untuk bangsa kita. Betul Pak. Ya. Coba uang 378 triliun.
Pak, itu uang itu banyak. Kalau kita gunakan itu untuk pembangunan jalan misalnya, bisa kan? Bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa dibuat Pak Prabowo bisa. Tapi anak yang besok 15 tahun ke depan ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Ya kan? Dan itu bukan 1 atau 2 orang hitungannya kan Pak Beni? Jadi Jutaan. mau saya sampaikan adalah butuh proses. Untuk itu kawal. Dan ya mau kita bilang begini. Apakah program-program itu memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Bisa kita uji. Ini yang saya bilang tadi, turun ke bawah. Turun ke bawah. Apakah masyarakat menginginkan itu atau tidak? Iya. Mohon maaf ya teman-teman Mira ya. Saya ini sepertinya belak-belakan orangnya. Ya, kalau saya ngomong ya, contoh ya. Kalau Pak Prabowo mau membuat yang namanya jalan yang bagus, apakah yang namanya semua orang menikmati itu? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Ya kan? Tapi kalau dikasih MBG, ibu hamil, lansia, balita, kemudian anak sekolah. Ya. Kalaupun misalnya ada yang bilang, gak cocok bikin sekolah gratis saja. Bisa. Tapi ketika ditimbang-timbang, lebih banyak manfaatnya ini dibanding yang sekolah gratis misalnya. Benar Pak Beni. Ya. Bagi teman-teman anak-anaknya yang tidak membutuhkan makan gratis itu, ya misalnya lidahnya udah terbiasa dengan Kentucky, ya nggak usah diambil. Tapi saya pikir, kami pikirnya Pak Beni dari sahabat Mira semua, kalau cerita tentang gizi, mau itu mohon maaf ya Beni, orang kaya, menengah ke bawah, semua pasti membutuhkan ya kan Pak Beni? Ya, makanya saya sampaikan, sahabat Mira, mari kita dukung program-program yang ada. Dan butuh proses. Sehingga kita harus memang kawal. Ya, jadi saat ini sekarang saya lihat nih, jangan terjebak nih dalam sosmed. Banyak yang netizen, ya kan? bujer. Saya itu juga kadang cemas juga kita Pak Beni. Namun cobalah dipikirkan dengan jernih bahwasanya adanya perubahan itu butuh pengorbanan. Perubahan yang mau menjadi lebih baik butuh pengorbanan. Ya, sahabat Mira, banyak hal yang telah saya alami. Saya tadi udah cerita dari saya masyarakat kebanyakan. Iya. 10 orang bersaudara. Ya kan? Berusaha pasang surutnya. Jadi banyak guru yang saya alami. Ya luar biasa lah. Ya, jadi saya sebagai host pun udah bisa membayangkan itu. Ya, jadi inilah sahabat Mira, mari saya meminta kepada kita, sampaikan kepada masyarakat, kita dukung program-program yang ada. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan banyak ngeluh. Itu saja. Di dalam hidup jangan banyak mengeluh. Yakinkan ada 3 bisa saya. Ya. Kalau kami di tempat saya yang lama ada 3 bisa. Jadi kita harus bisa menjaga diri sendiri. Jaga nih diri sendiri nih. Kemudian jaga teman. Ya kan? Pergaulan lah ini ya, berarti termasuk. Jadi kalau ada temanmu bilang, wah nggak bagus tuh, ini begini, kasih tahu. Tapi kamu jaga diri sendiri ini dibekali juga lah dengan ilmunya. Ya, kemudian teman tadi yang ngoceh gini-gini, kasih tahu. Dan jaga dia. Ini sebenarnya yang mau dibuat oleh pemerintah.
Kemudian jaga lingkungan. Lingkungan ini siapa? Ya lebih luas lagi. Lebih luas. Ada lingkungan di tempat kita, ada kota, ada provinsi, ada negara. Nah, jadi ini yang harus kita jaga supaya kita akan menuju Indonesia yang jaya, Indonesia yang makmur sesuai cita-cita founding father kita. Iya. Kita. Luar biasa Pak Benny. Rasanya ini nggak cukup sesi podcast yang kita buat kali ini dengan Pak Benny Sihotang ya sahabat Mira. Tapi kita hari ini langsung order nih, sewaktu-waktu di sela-sela kesibukan Pak Benny sebagai ketua fraksi, sebagai anggota DPRD, juga mungkin sebagai pengurus Partai Gerindra Sumatera Utara. Kita akan undang beliau sekali lagi nanti di waktu selanjutnya. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Benny untuk kehadiran dan sempat waktunya. Nah, sekali lagi kami dari Studio Mira mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Benny dalam menjalankan tugas selalu dapat lindungan Tuhan dan tetap bekerja buat rakyat. Terima kasih Aninda dan terima kasih seluruh tim. Ya, dan juga khususnya terima kasih buat sahabat Mira, senang bisa jumpa melalui podcast ini. Semoga kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sukses selalu. Sukses selalu. Ya. Ketemu lagi kita nanti sahabat Mira.